Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum memulai ibadah, mari kita angkat lagu pujian dari LKP nomor 130, ada di halaman 98, Arti Kehadiran-Mu Tuhan. Kami undang untuk bangkit berdiri. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Jemaat yang dikasihani Tuhan, kita mulai kebaktian kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Sungguh kerajaan Allah darimu,
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Duduk, jemaat duduk kembali. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan ayat 4. Hukum Taurat pada minggu ini yang diambil dari titah kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah dan bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenunan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita meminta kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 300, ayat 1 dan ayat 3.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 2. Firman Tuhan pada minggu ini yang tertulis di buku Amos, pasal yang ketiga, mulai ayat 1 sampai ayat 8. Amos, pasal yang ketiga, mulai ayat 1 sampai ayat 8, kita baca secara responsorial. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. berjalankah dua orang bersama-sama
jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita dengarkan warta jemaat. Tabege titing di minggu tasa darion
Minggu, siap Februari 2025. Warna Minggu, Minggu Palimahondung Epipanies. Topik Minggu, Dijau Gabe Sijala Jolma. Bahasa Indonesianya, dipanggil menjadi penjala manusia. Sadar Romawi, kegiatan Huria. Sada, pelayanan pos sektor 2 dari Minggu Sadarion di Patupa Huriata par minggu untuk sekolah minggu di pos pelayanan sektor 2. Iman nama ringanan di Bagasni keluarga Amang S. Simanjutak Inang Boru Manulang di Perum Bukit Residensi Blok Kasada nomor Sada masuk pukul 7 WIB. Jala di Minggu 10 Februari 2025 naro maringanan di Bagasni keluarga Amang Dwi Naftali Karo Inang Rosiuta Boru Sinaga di Perum Bukit Residen Blok Dewalu nomor 25. 2. Pertanyaan bona tahun Huria di hari Selasa 10 Februari 2025 pukul 10.30 WIB di Patupa Huriatama pertanyaan bona tahun Huriata di gedung SKM. Hombartusi Riama Saluhut Padita Dohot keluarga Situa Dohot keluarga Padita Emiritus Situa Nang Purnabakti Dohot keluarga ni Situa Naung Marujung Ngolu pelayanan ibadah sore tim multimedia Dohot Sol Leader Guru Kor Dohot keluarga, Guru Sekolah Minggu Dohot keluarga, utusan Sinode Distrik Dohot perwakilan Tulu Halak Sian Pungan na adong di Gandup seksi. 2 Romawi, kegiatan Teting Neng Marbagas, Teting Parjolo, Naeng Manjalo Pasu Pardongan Saripeon Ma, Erien Pranata Luban Raja SH. Anak ni Amang Tony Dosman Vilcetius. Tubuh ni Inang Erniar Lisna Boru Tabunan. Nasian Huta Kampung Mekasari RT 00 Sada RW 002 Ciwareng Babakan Cikau. Huria HKBP Purakarta Resort Purakarta Orwan Melda Rahayu Boru Sitorus SH. Boru ni Amang Alven Sitorus. Tubuh ni Inang Serevia Boru Huta Barat. Nasian Huta Perumahan Bukit Gandasari Blok Pitu nomor 67. Huria Gereja HKBP Purakarta Resort Purakarta. Pamasu-masuni di hari Sabtu 22 Februari 2025 pukul sia WIB di Gereja HKBP Purakarta Resort Purakarta. Tolu Rumawi Paduan Suara Anak. Nah dibuka pangguruan paduan suara anak na Parjolo na di hari Jumat 21 Januari 2025 na salpu. Jali pangido ma asa tongtong marguro di Ganup hari Jumat masuk pukul 10.07 WIB. Pak Rumawi ucapan syukur tu pesta jubileum 50 tahun HKBP Purakarta. Di Pasunggul Homa tu sude hita ruas ni HKBP Purakarta nanaing pasaton manang naso pasaton angsuran ucapan syukur pesta jubileum 50 tahun ni Huriata HKBP Purakarta. Asa tapasaha ma marhite situa sektor tabe manang tu rekening naung ditotopkon panitia jubileum di Huriata.
5 Rumawi. Dukungan dana tu laham makam huria. Di pasunggul homma tu sude kita ruas ni HKBP Purwakartaon asa tapasa ma dukungan dana tu laham makam ni huriata. Di baheni pinangi doma sada tu akar ruas na imbaru asa tapasa ma na ditotop ni huriata Rp1 juta per kakak. 2. Tu hita ruas na leleng tapasa ma 50.000 per kakak per tahun. So nima sak ni titing di minggu ta sedarion anggiak ma di pasu tu hatta huriana nang ruasna ngoliate. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Cerita
Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Sebagai ucapan terima kasih kita, ngasong tadi damatani hari itu. Tiur. Alani do tadan lasirwata marsi jalangan maju jatuh kidok ne lebung tabi. Selamat hari Minggu. Sudah, terima kasih. Mau lihat ya Mak? Jadi kita bersuka cita di pada minggu kita ini. Kita boleh memuji Dia, kita boleh beraktivitas dalam satu mingguan ini. Dan hari ini kita mengadakan ibadah, memuji Tuhan kita dan dibekali dengan firman-Nya. Oleh karena itu yang menjadi khotbah bagi kita pada saat ini adalah dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. Mulai dari ayat 1. Pada suatu kali, 2 ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajari orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, dia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudaraku, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Allahumma dok ulahonok kudun. Hamuna kadongan kita telah membaca firman ini, suatu keajaiban terjadi. Tepatnya berada di Danau Genesaret atau disebut juga Danau Galilea. Galilea menjadi tempat Yesus
melayani banyak orang dan menjadi tempat Yesus berkhotbah, mengajar. Orang banyak berkerumun kepada Yesus hendak mendengarkan firman-Nya. Kemudian Yesus naik ke salah satu perahu dan mengajar banyak orang. Kemudian Yesus memanggil Simon yang kala itu belum menjadi murid Yesus, melainkan masih hanya sebagai penjala ikan. Sebagai penjala ikan, Yesus mengajak Simon bertolak ke tempat yang dalam serta menebarkan jalannya. Simon berkata, "Sudah semalaman menjala ikan sesuai dengan keahliannya." Dia pakai semalaman. Telah dilaksanakan, tetapi tidak ada mendapatkan ikan. Nakarong dapok nak. Ngai pakai keahlian nak, pengalamannya, karena pekerjaannya sehari-hari adalah menjala ikan. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala itu. Allahona marsuruau, ulahonok kuduim. Saudaraku, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan banyak ikan sampai membagi kedua perahu dan penuh, bahkan hampir tenggelam. Sekarang Simon menyadari, oh, siapa dirinya dan siapa Yesus. Dia ternyata menurutnya orang lemah, Yesus yang punya kuasa. Dia ternyata orang lemah, sementara Yesus adalah yang punya kuasa. Tersungkurlah Simon Petrus di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Selama ini saya mengandalkan pikiran, mengandalkan keahlian, mengandalkan pengalaman menjala ikan, tetapi bukan di sana kuncinya. Ada di dalam kesetiaan mendengarkan apa kata Yesus, sehingga dia menyadari, aku ini orang berdosa, belum menerima Yesus. Saudaraku yang terkasih, apa yang dapat kita lihat dari nas ini? Pertama, di dalam kehampaan, di dalam kebingungan, tidak ada jalan keluar. Semalaman menangkap ikan, menjala ikan, tetapi tidak memperoleh apa-apa. Molodang dapok sonon mungkin merasa kecewa, tidak membawa hasil. Dan itulah kebutuhan hidup mereka sepanjang hari itu. Alai dangadong, ahabi panganon. Tidak ada jalan keluar. Semalaman menjala ikan, tidak memperoleh apa-apa. Tetapi di saat kehampaan itu, di saat keraguan itu, di saat kebingungan itu, di saat tidak mempunyai harapan itu, di situ Yesus ada. Di situ Yesus ada. Dia bersuara dan Simon mendengar, dan Simon melakukannya. Bukan hanya mendengar, tapi dia melakukannya. Karena engkau yang menyuruh, aku akan melakukannya. Luar biasa, saudara-saudaraku. Hal ini tentunya bertentangan dengan pengalaman mereka sebagai penjala ikan. Sudah semalaman. Dan bagi mereka tidak mungkin menjala ikan ke tempat yang sangat dalam. Dangarong dekirisi kencang dua arus air, ombak air, arus air. Dan ikan. Itu pengalaman mereka. Tapi justru kebalikan dari pengalaman manusia. Yesus berkata,
lemparkan jalan ke tempat yang lebih dalam. Di situ keajaiban terjadi. Di dalam firman Tuhan itu keajaiban akan terjadi. Simon berkata, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkannya. Kedua, di dalam kehampaan berpikir, di dalam kegagalan mengandalkan pengalaman atau kebiasaan, engkau tidak memperoleh apa-apa. Setelah dia mendengar Yesus, di sana keajaiban itu diperoleh. Demikian juga dalam hidup kita, Bapak Ibu. Mungkin kita sering merasa hampa, tidak memperoleh apa-apa. Mungkin ragu, bingung, lelah, gagal. Itulah hidup, silih berganti. Imanguluta sifata dengan sifata hurang. Alai dalam firman Tuhan pagi ini di pada minggu kita ini mau menyuarakan kembali kepada kita, jangan putus asa. Kalau dalam firman ini dikatakan jangan takut dan juga jangan putus asa. Di saat dia mendengar Yesus, karena Yesus yang berkata, aku akan melakukannya. Maka di dalam kebimbangan kita, Bapak, Ibu, kadang kita ragu, kadang kita sedih, seolah-olah tidak berpengharapan. Firman ini bersuara kepada kita sekarang. Dengarkan Yesus, setia bersama Yesus, jangan andalkan pikiranmu. Mari kita buka sebentar Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. Percayalah 2 ayat. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini sukacita besar kita. Ini kebahagiaan kita. Oh, ternyata aku dalam hidup ini tidak sendiri. Banyak pergumulanmu, Bapak, engkau tidak sendiri. Banyak pergumulanmu, Ibu, engkau tidak sendiri. Banyak pergumulanmu, pemuda, engkau tidak sendiri. Ada Yesus yang setia walaupun tidak dilihat mata. Kuasa Roh Kudusnya selalu bekerja sepanjang masa. Roh Kudus dikatakan omnipresensia, maha hadir. Tidak dibatasi ruang dan tempat, dia ada. Dia ada memelihara hidup kita, mengetahui apa yang terjadi pada diri kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tabunaya teh kamu hilang. Jadi nama dari nguluon, kadang kita terlalu capek, nggak sempat kita nikmati hidup. Malah bukan tidak sempat, kita tidak mau menikmati hidup. Ang lu teh songoni, adok kepengna masuk tu rekening terus, adong rekening, nggak sempat dinikmati. Hero hamu suami istri dan lau jo mangalang milih si gumuk. Ang lu tayo milih si gumuk iso. Si borong-borong deh. Ban imini saya menarung ison. Lapatan nak keluarga bersama-sama bersuka cita dulu. Bukan soal enak menunya ini. Alai puji Tuhan mamula Purwakarta sering dope pindah bereng-bereng di Facebook. Memang menikmati hidup dope ham. Satu kinarong na di Thailand. Hatok kinarong na di Singapura, hatok kinarong na di Filipina, ang lo tayo, Filipina. Hatok kinarong na di Hitan, hatok kinarong di Sibiabia. Memang masih kita nikmati.
Alai molo bagi kita yang belum pernah menikmati hidup ini, wajahnya keriting terus. Saya terus saya hira na somar hepeng, HP gue hepeng na. Daknya dinikmati. Bahkan sampai anaknya pertama mau lahir, masih anak pertama panggowaran, dia searching di internet di mana rumah sakit termurah. Sama go. Lo jamina mga lulu hepengi. Nang naswaro bukan karena tidak ada. Selalu termurah, termurah. Makan di restoran, kasih tip 50.000. Datang tukang sayur naik sepeda motor. Harga sayur 10.000 masih tawar 8.000. 2.000 tawaron, yaitu tip tua liaron 50.000. Memang tayate nguluon. Tapi kalau itu bagian kesenangan kita, memang sudah itu bagian kesenangan ibu-ibu kan? Dakuran ibu-ibu, umbalo lebih bapak si patah manawar. Mungkin sudah bagian kesenangan dia itu. Sudah bagian daripada kehidupan dia, memang begitulah keindahan bagi dia. Dia lakukan apa ya ti? Tuh ini madang arong lebih manawar pilih bulanan. Hidup 50.000, dang boy 25 ini narupani. 10.000 bebo itu, mulai itu nadongkan. Itu. Tapi itulah liku-liku hidup. Itulah mungkin kenikmatan bagi kita. Jadi dalam firman Tuhan hari ini menguatkan kita, memampukan kita. Oh ternyata sekalipun aku menghadapi banyak hal, Yesus ada bersama Simon yang sedang galau. Galau tahu? Bingung. Sedari saborngi pengmenjala dan dapat ikan. HP gadi sonlah yamme itu orang nama sekolah danak kasih lawang jajan. Ini enggak ada apa-apa. Di saat kacau pikiran bagaimana di situ Yesus hadir. Jadi begitu dalam hidup kita ini. Jonok kita tutuhani. Unang madau. Nian akan jonok dohi tahun. Alayarong do par minggu oleh madau siya tuhani ada. Sering do tato tonuaing perpudion seorang menantu bersama mertuanya perempuan, suaminya kerja. Suaminya ini sangat sayang kepada istrinya, setia. Dan sangat percaya istrinya ini sangat merawat orang tuanya. Dia kerja, HP nakarejo ise, si matuana, istri naong gabi ongkang kaki, marhapi. Mak, sapukan dulu, pelkan dulu, ini dulu, masak dulu. Si pata makanan napi itarikon, egati na hurang bervitamin. Naon lu tayo sa ni? Sa detiki hatop maro suami na umula sa karejo. Apalay sengaja hatop. Nga say curiga mamereng o maknaon say lesu. Disukut tu istri na, bagus-bagus kok mama. Disukut tu mama na, dakya pabuahon, bagus-bagus. Alaga say curiga, dibereng masa detiki. Topo may buka pitu, sedang disongkaco si matuanaw. Mangan iba na isuruk makan enak. Alay saya mangungka semua itu anak jong-jong. Ngeri mayade. Par minggu muserui na melakukan ini. Ada yang kurihida orang Kristen tidak seperti itu. Hidup kita penuh kasih sayang. Itulah menebarkan Injil. Itulah menjala manusia. Bukan penjala ikan. Tapi mulai sekarang kau menjala manusia. Melalui sikap, perangai, tingkah laku, dan perbuatan. Surihita marhite pabainatta. Menjadi penjala-penjala manusia lah. Menyelamatkan manusia lah. Surihita.
menjadi penjala manusia. Kemudian kalau saya contohkan dulu ke macan tutul, ini hanya contoh Bapak Ibu. Saya lihat macan tutul ini, ada anak ternak lain binatang, dia tangkap mau dimangsa oleh macan tutul. Tapi karena dilihatnya ada lagi di sana, dia lepaskan ini, dia kejar ini. Dapat digigit. Dilihat lagi di sana, dia lepaskan lagi, dia kejar itu. Songoni may bana terus. Akhirnya manangah pidangarong di bana. Jadi hidup ini terlalu tamak, rakus, mau semuanya sama dia. Mau semuanya sama dia. Akhirnya sedikit apapun tidak ada dimilikinya. Dia tidak memperoleh apa-apa. Jadi nang linguru taupe biasa-biasa baiklah. Bahasa Palembang nak. Biasa-biasa sajalah. Biasa-biasa sajalah. Supaya elok nian nanti. Supaya masa asa tabu. Asa segar pikiran nih. Mulai saya merebuton. Akhirnya dan nyaman kehidupan kita ini. Jadi yang dikatakan Tuhan kita melalui janjian kita apa? Mangulai tajolma mana burburi. Silakan bekerja. Tapi andalkan Tuhan. Nikmati hidup ini. Ala yang kau jadina di debatadui tang dihitai. Tua hajolma semakin mamora. Nuaing satu nggak mampu salak mengalului LPG 3 kilogram. Ang lo dihiton naing na kewalahan teh. Sangat kewalahan orang mencari. Dibuat supaya dibeli di pangkalan. Ongkos ke pangkalan sudah berapa? Eceran dah dong. Tapi masih ternyata baru tertangkap di belakang ini juga di Jakarta. Mengoplos 3 kilogram menjadi 12 kilogram. Emang hatok neneng mamorate. Nang dijebut tabipi, suatu ngarong akka ula-ula si Boris damang day nang dah. Ula-ula dalam doa lah, bersama Tuhan lah. Rohani jol memarsaka dalam Tuhan jauh batu tulakana. Suatu kita kusugut nuaing mekel kaya raya. Besok tertangkap. Boru ni sedui, boru na mga oplos LPG. Boru ni dari penjarai. Hacik na iti. Alay mo ito ke boru ni sedui. Doon na teori dah benaringkas mangurubi. Sonang neng. Jadi langsung ni nang di nguluta siganupari, kita diajak, kita diserukan sekarang menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan. Alai buado hasa saut ni. Yang pertama sekali, saya harus sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus adalah juru selamatku. Bahwa Yesus adalah Tuhanku. Bahwa Yesus adalah yang memelihara hidupku. Bahwa Yesus adalah yang menunjukkan jalan mencukupkan kebutuhanku. Ido tong asaha porcote manok tong marparbue mak di bagasan par minggu tahun. Akhirnya hidup kita ini selalu nikmat. Bekerja pe mekel. Lao mardala pe tu laonna magnat motor mekel. Ala selas dorohan di bahasa kaporsionna gationna mak kenal pot na biasa itu. Nah hingar bingar itu kenal pot biasa kan itu. Ang dohamu song ni teh. Itor hapo to wan naroi bana kenal pot na umpung. Itor habigia sa kecamatan. Namurum dak dalak tangis. May dok kono makna haru dia lang bigwi mahonian dang pasu-pasu di leon kutuk do di leo kutuk sotong sauti
Sotong sauti, nga bapak-bapak, tong suara kenal po na. Masay hingar-bingar. Seminar no terus di Jepang mabay kondai, mabay suara sehalus mungkin. Roma Indonesia mabay suara sekuat mungkin. Bilang damai, bilang nyaman, bilang nyaman. Jadi biarong matuk perubahan. Labok ma, mar motor pe ibana denggam ma, mar minggu pe ibana mar helm ma. Itu tuh. Ang lu hamun mar minggu dak mar motor dan mar helm. Arong do. Ama nggak ada polisi kok ai latu polisi huroi. Dekat kok. Dekat pun bisa terjadi. Era ni polisi yang mar helm, holong ni polisi do itu kita pakai helm demi keselamatan. Ngamar udah hudak konon. Mololo hamu namar motor bana uli mai. Molo solo hamu torosok kamu petaoi. Lomongu mai sih. Alai holong lotong na pinasahaton. Adong ma perubahan. Pertadani hita na porsea kita bahagia berpenampilan tenang. Hati damai, jiwa kita damai. Tabu manang parnguluota. Ihutata manang aturan-aturan na berlaku. Termasuk may aturan na binayan ni pamaretata. Bayar pajak inna. Jadi suri kita mabayar pajak dah manginang dah. Suatu karong naso mengkar pajak. PBB. Hidutan dari rakyat na burju. Rom 12 saya uduk tu panggonggomi. Salah satu uduk panggonggomi bayar pajak. Tugas tarus. Jadi marhiti turpukom manuaeng marulupuluk matodita. Kita dipanggil menjadi penjala manusia. Dengan percaya penuh. Setia kepada Yesus. Dalam pergumulan kita. Yesus campur tangan. Dari sana kita akan semakin mampu. Memberitakan Yesus. Gabibui mahita penjala manusia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami disapa firman-Mu. Sehingga kami boleh menjadi penjala manusia. Mengingatkan, menyadarkan, membimbing ketika orang lain telah sesat di luar yang Kau kehendaki, sehingga mereka boleh kembali kepadamu. Ajar kami semakin setia, semakin percaya kepadamu, bahwa dalam segala pergumulan apapun dalam hidup kami, bahwa kami tidak sendiri. Kami memiliki Yesus yang luar biasa, yang tetap setia mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami hanya berserah kepadamu. Jikalau ada dari antara kami ini yang beribadah ini sedang bergumul, mempunyai beban-beban pikiran, dengan mendengarkan firman-Mu, kami tidak sendiri. Tuhan mari bantu, berkati, sehingga terlepas dari pergumulan-pergumulannya. Dia boleh berbahagia pulang dari ibadah ini. Jika ada yang sakit dari antara kami, Engkau mengetahui apa penyakit kami, sekalipun kami tidak dapat menyembuhkan, tapi Tuhan menyuruh kami untuk berdoa. Maka kami doakan mereka Tuhan, berbelas kasihanlah, boleh sembuh dan semakin sembuh. Jika ada yang kekurangan Tuhan, Engkau berikan jalan sehingga mereka memiliki kebutuhan sehari-harinya. Hanya kepadamu kami berserah, membimbing kami, menyertai kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian sekaligus mengumpulkan persembahan kita, dukungan kita ke dana jubileum gereja kita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepadamu. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah di dalam sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.